nggak ada hujan, nggak ada angin, ada sekelompok termulnya, tahu-tahu keluar akan memaafkan kecuali 3 orang. Nah, kalau pendapat saya, Mas Refli, ngapain minta maaf atau ngapain maaf dia? Ngapain minta maaf atau ngapain maaf dia? Ngapain minta maaf atau ngapain maaf dia? Oke, masih maraknya seputar ijazah palsu ya teman-teman. Ijazah palsu tentang Pak Jokowi. Kali ini bergelut di area ijazah palsu itu udah dari dulu. Bahkan bisa dibilang tahun demi tahun. Dan di sini Pak Jokowi dalam wawancara mengutarakan, apakah Anda akan memaafkan orang yang sudah memfitnah Anda, memfitnah Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan simpel, urusan maaf itu urusan pribadi. Tapi kalau hukum tetap berjalan. Nah, kata-kata ini ternyata masih aja dibantah oleh si Roy Suryo, Roy Panji, dan juga Rismon. Ya, nanti saya akan perlihatkan videonya dan tidak akan saya skip. Langsung biar panjenengan bisa fokus ke videonya saja, tidak fokus ke saya ya, karena saya hanya mempertontonkan untuk Anda semua kemungkinan yang belum menonton. Nah, dari sini ya masih dibantah juga oleh Roy CS atau Roy dan Rismon bahwa mereka tidak butuh maaf dari Pak Jokowi. Ini nih orang yang sangat keras kepala sekali ya teman-teman. Sudah menfitnah, suruh membuktikan, mereka yang menuduh, mereka yang juga meminta harus membuktikan. Harusnya yang namanya menuduh itu mencari bukti kan gitu. Udah lama itu sampai di media-media manapun itu masih sama, menuduh namun meminta untuk membuktikan ini, ya kan? Yuk langsung saja kita ke TKP biar panjenengan bisa fokus ke videonya ya, tidak fokus ke saya. Oke, kita langsung saja gas. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya, urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu katanya ini wartawan tanya. Gimana bisa wartawan tanya? Wartawan tuh nggak tanya sebelum dia keluarin statement sendiri. Jadi harus diingat, awalnya itu ada sekelompok termulnya, Barajp datang ke rumahnya, dipimpin oleh siapa itu ya, orangnya agak gemuk itu. Kemudian tahu-tahu keluar, nggak ada hujan, nggak ada angin nih. Tahu-tahu keluar akan memaafkan kecuali 3 orang. Nah, baru setelah itu adalah konpres di sebuah rumah makan Aceh, ya judulnya Aceh apa gitu ya, di Solo gitu. Nah, kalau pendapat saya, Mas Refli, ngapain minta maaf atau ngapain maaf dia? Gak ada gunanya dan sama sekali kalau saya tuh nggak butuh maafnya dia. Dan ngapain juga tiba-tiba dia bilang-bilang minta maaf. Istilahnya anak sekarang nggak butuh maafmu. Ya gitulah, ngapain juga tiba-tiba bilang-bilang maaf. Itu hanya untuk mencari simpati atau mencari pendapat dari masyarakat aja. Udah gitu aja, jadi gak ngaruh ya. Mau maaf atau maafkan gak ngaruh. Itu dari saya. Oke, memang agak aneh juga karena pasal colongan juga sebagai lawyer kan. Ya. Jadi sebagai lawyer RT saya juga mengatakan ngapain ini maaf-maafan, karena yang disangkakan itu kepada beliau tidak hanya soal pasal delik aduan, tapi delik umum juga. Kalau normalnya kan delik umum tidak tergantung maaf atau tidaknya dia. Kalau delik aduan menurut saya prosesnya sudah lewat juga. Mestinya ketika dia mengadukan,
kemudian ada restoratif justice, direkonsiliasi orang itu tersebut mau terus mengadukan atau tidak. Nah ini gimana, sudah mengadukan sejak tanggal 30 April tiba-tiba ngomong tentang memaafkan. Nah kalau pendapat Bro Risman bagaimana, yang menyerukan 2026 adalah pemakzulan Gibran? Silakan. Ya, sebelum tentang memaafkan itu, ya 2026 semoga Indonesia lebih cerah lah, tidak gelap lagi dikuasai oleh roh-roh jahat. Dinasti rakus kekuasaan memaksakan anaknya yang nggak lulus SMA, nggak pernah punya ijazah SMA menjadi wakil presiden, mengangkangi 3 lembaga negara sekaligus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, MK dan KPU. Nah, tetapi sebenarnya ini ini bencana nasional bagi kita. Memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA. Tetapi bencana yang lebih besar adalah apatisme dari warga. Jadi hal seperti ini kalau dianggap hal biasa, nanti mencurangi lembaga-lembaga negara, persyaratan baik umur maupun SMA yang nggak pernah ada, ijazah SMA nggak pernah ada, dan ini menjadi terlembaga dan dilihat oleh generasi-generasi muda. Oh boleh toh, dan sah-sah saja selama lu punya power dan lu punya money, it's fine. So ngapain lu perlu sekolah? Kan begitu. Jadi ini kan mentalitas. Jadi kalau banyak sekali saya lihat pengamat politik di televisi itu seringkali mengeluarkan statement apologi, ya kan, apologi. Bagi saya ijazah Jokowi udah selesai. Untuk apa? Harusnya dibicarakan yang lebih esensi. Halo, saya yakin lu kalau nggak punya ijazah dulu juga nggak jadi pengamat. Gitu loh. Ini kan masalah contoh integritas dari seorang pemimpin. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada, kan begitu. Ya, apalagi terkait dengan Wapres Gibran yang nggak punya ijazah SMA, ini kan harusnya ya masyarakat harus turun. Makanya resolusi saya 2026 adalah, ya, meskipun saya cuma rakyat biasa, nggak punya power, nggak punya money, ya, tetapi ya saya akan berteriak, saya akan mengamplifikasi seruan itu terus, bahwa memang ya Gibran nggak punya ijazah SMA. Ini harus, mungkin kalau ini terjadi di luar negeri ya, dengan tingkat demokrasi atau keadaban atau literasi kecerdasan yang sangat tinggi, saya yakin Gibran ini bakal dihukum di apa? Nusa Kambangan. Karena apa? Ya ini jangan sampai terjadi lagi lah. Masa pakai surat keterangan yang cuma modal kelas 10 atau secondary 4 dari Ocipak Secondary School. Setelah itu kursus bahasa Inggris kah, foundation studies kah, diploma kah, nggak jelas ya. Tetapi pengakuannya sih diploma dan pendidikan tingkat awal plus kelas 1 SMA, masa SMK. Nah, oleh karena itu kita nggak punya harapan lagi sih dari lembaga-lembaga yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan seperti DPR lah, atau apa lagi yang ad hoc itu apa tuh Bang? Entah apalah itu ya, yang mereka dibayar tiap bulan dengan gaji kita untuk mengawasi jalannya pemerintahan, integritas pemerintahan. DPR, DPD, apa lagi macam, saya nggak tahu Bang tata negara itu. Yang pasti mereka sekarang hidup di bawah kasur, di bawah kasur, di bawah meja. Yang penting gaji 3 bulan, ada proyek, ada markup segala macam. Ya kita sendiri. Jadi pemirsa, ya 2026 kita fokuskan energi kita untuk membuat langit Indonesia menjadi cerah. Ada harapan baru bagi anak-anak bangsa. Ya, jangan memiliki pemimpin yang gampang berjanji, enteng sekali menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, ketika diminta janjinya itu ya dengan enteng. Ya, bicara tentang AI, coding, blockchain, kripto, itu aja diulang-ulangi di 100 kesempatan. Ya, oleh karena itu ya kembali ke masalah maaf memaafkan. Apa urusannya maaf memaafkan? Anda yang memulai ya Anda harus mengakhiri, gitu loh.
Apalagi Anda yang melaporkan dengan pasal 32, 335 Pak Jokowi. Itu ancaman bukan main-main tuh bagi kami. Ya, mungkin bagi Anda itu main-main karena Anda punya power ya, masih sisa-sisa power, apalagi anak Anda itu wakil presiden masih, dan money, dan semua itu kami tidak punya. Ya. Tapi kami masih punya Tuhan, penguasa alam semesta ini yang jauh lebih besar daripada kau. Ya, walaupun saya bukan orang religius, tapi hukum alam itu diatur oleh kekuasaan supranatural yang kau sendiri hidup di dalamnya. Kalau ngomong begitu religius itu artinya. Ya tapi Bang, Kalau bawa Tuhan itu religius artinya. implementasi Bang, bahwa ada kekuasaan supranatural yang kau sendiri nggak bisa lihat, dan selama ini kan kita kan dianggap itu bahwa kita yang bohong, atau polisi kemarin waktu gelar perkara khusus kan setengah protes, bukan kami. Pasal 32 semua 6 pasal itu mulai dari laporan awal tercengang kita semua. Kami kira proses pengembangan penyidikan yang membuat laporan. Ternyata Joko Widodo sendiri. Jadi apapun yang keluar, statement apapun yang keluar dari Joko Widodo, bagi kami seperti angin lalu lah. Ya, dia mau ngomong apa aja itu nggak ada konsistensi. Ya, mulai dari Pak Kasmujo, SMK dan lain-lain, maaf, apalagi pasal. Saya hanya melaporkan peristiwa, padahal pasal juga nama juga. Jadi oleh karena itu kita kan sama-sama belajar. Belajar apa itu? Pola, ya kan, pattern. Kalau orang selalu inkonsisten, siapa yang mau percaya? Kan itu, ya. Jadi ya Anda yang memulai, Anda yang harus mengakhiri, dan datanglah ke sidang di PN Solo. Jadi, maupun sidang yang mengkriminalkan kami, memidanakan kami. Jangan sampai Anda nggak datang ketika Anda menggunakan pasal 32 dan 35, ya. Bisa jadi nanti rakyat marah dan memanggil paksa, menjemput paksa Anda dari Solo. Gitu loh. Karena apa? Ya karena Anda menggunakan pasal yang menjerat kami seolah-olah kami kriminal negara, maling uang negara. Ya. Bahwa Anda pakai pengacara-pengacaramu yang segala macam itu, padahal seharusnya jika ijazah Anda asli, ya nggak perlu pakai pengacara, nggak pakai relawan, pakai ini itu tanpa laporan. Nih rakyatku, aku punya bukti otentik, ijazah otentik, selesai masalah. Tetapi Anda bayar semua itu pengacara itu, Anda bayar semua relawan itu, ya, Anda bayar semua reuni-reunian untuk meyakinkan publik yang sekarang tidak mungkin lagi diyakinkan, ya. Kenapa? Satu saja keterangan Pak Kasmujo membantah bahwa dia pernah membimbing skripsi maupun membimbing akademik Anda, itu sudah menggugurkan semua relawan, pengacara, reuni-reunian dan lainnya. Itu Bang. Anda galak sekali seperti Pak Kasmujo, bolak-balik. Ya. Jadi Ya. bagaimana Pak Kasmujo, sehat kan sekarang? Sehat. Lihat itu Pak, kenal nggak Pak? Sebenarnya kenal nggak sih sama Pak Jokowi? Oke sahabat semua, itu tadi kita sudah menyimak secara langsung. Mungkin pendapat panjenengan semuanya yang ikut menonton berbeda, silakan untuk dimasukkan di kolom komentar di bawah. Untuk komentar walaupun berbeda tidak jadi masalah, yang penting tidak saling gelut ya. Karena pada dasarnya kita rakyat Indonesia, dan alhamdulillah sudah pernah merasakannya dipimpin oleh beliau Pak Jokowi. Apapun yang kita rasakan, yang pasti tidak terlalu memberatkan, karena bagaimanapun dan siapapun presidennya, kita tetap bekerja. Betul. Yang pasti pergerakan Pak Jokowi itu bisa dibilang kerja nyata atau bisa dilihat, akan tetapi pembenci yang suka bikin gaduh, ya seperti itulah. Orang kalau sudah benci, apapun yang keluar dalam dirinya pasti kebencian. Orang kalau sudah benci kepada orang yang baik pun akan dilihat jelek. Betul tidak?
Nah, dari sini kita bisa berprasangka ya, bahwasannya setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang punya cara kayak Roy Suryo dan CS-nya, akan tetapi ada juga yang seperti Pak Jokowi yang diam, yang penting menjalankan. Ya, seperti itu. Oke, untuk semuanya sehat selalu, berkah barokah yang sudah menonton, berkah waktunya, sehat, bahagia selalu, amin amin ya robbal alamin. Kita akan akhiri, semoga bahagia selalu dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.